AFC makin panik, Australia dan Oman pilih dukung Jepang bentuk konfederasi baru. Belanda lagi, PSSI kembali tuai kritikan jika pilih Louis van Gaal menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Tak terduga inilah sosok yang akan menjadi pelatih sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan depan. Dan berita terupdate lainnya akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai dan berikut adalah ulasannya. Kabar pertama, AFC makin panik, Australia dan Oman pilih dukung Jepang bentuk konfederasi baru. Kabar ini bermula dari media Irak yang mengatakan bahwa Federasi Jepang dan juga Korea Selatan saat ini sedang berupaya keluar dari naungan AFC. Hal ini disebabkan karena AFC terlalu dikontrol oleh negara Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi. Federasi Jepang menilai AFC saat ini sudah tak peduli lagi hukum fair play dengan terbukti menjadikan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia. Bahkan nominasi pemain terbaik wilayah Asia juga selalu dimenangkan oleh pemain Arab Saudi dan juga Qatar. Selain itu, Federasi Jepang juga mengatakan bahwa terlalu banyak monopoli dan korupsi di dalam AFC yang membuat negara selain Timur Tengah selalu tak mendapatkan keadilan dari AFC. Maka dari itu, Federasi Jepang berencana membentuk konfederasi sendiri yang dinamai Konfederasi Asia Timur yang akan berisi negara yang sama-sama tak puas dengan naungan AFC seperti Australia, Korea Selatan, Irak, Oman, dan juga Indonesia. Negara-negara tersebut dikabarkan mendukung penuh rencana Federasi Jepang tersebut. Karena sudah sejak dulu AFC hanya fokus memanjakan negara-negara Timur Tengah. Ya, tentunya keseriusan Jepang mengajak negara lainnya untuk keluar dari AFC, membuat AFC keringat dingin. Karena kalau Jepang sama Korea sudah serius, biasanya akan kejadian. Apalagi rencana Jepang dan Korea membentuk konfederasi baru didukung oleh 10 negara lainnya, termasuk Indonesia, Australia, Irak, dan Oman. Belum jika negara wilayah ASEAN juga ikut seperti Thailand, Vietnam, Brunei, dan lain-lain. Pastinya akan membuat AFC makin berpikir keras. Jika ini benar terjadi, maka AFC kemungkinan akan dibagi menjadi 2 bagian, seperti yang dari dulu kita semua inginkan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Komen di bawah ya. Di sisi lain, kabar seputar calon pelatih Timnas hari ini justru menguat kepada sosok pelatih asal Belanda lagi. Karena hari ini nama Louis van Gaal mencuat kuat sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Setelah dirinya menyampaikan akan mengumumkan berita besar hari Senin nanti. Ya, jangka waktu tersebut rupanya juga cocok dengan waktu yang dijanjikan Erick Thohir kemarin. Yang mana Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya meminta waktu 2 hari untuk menyampaikan kepada publik tentang misi Timnas Indonesia. Maka dari itu banyak yang menganggap bahwa Louis van Gaal kemungkinan akan jadi pelatih Timnas Indonesia setelah diperkuat dengan pernyataan beberapa jurnalis dan media Belanda yang menyebut bahwa Louis van Gaal akan melatih Timnas Indonesia. Bahkan para fans Timnas Indonesia menduga jangan-jangan jika kabar ini benar, nantinya Patrick Kluivert akan menjadi asisten dari Louis van Gaal. Karena saat Louis van Gaal masih melatih Timnas Belanda, Patrick Kluivert saat itu menjadi asistennya. Menanggapi kabar ini, tentunya banyak fans Timnas Indonesia yang tidak setuju dengan pemilihan pelatih Timnas Indonesia yang kembali berasal dari Belanda. Apalagi jika benar calonnya adalah Louis van Gaal. Mengingat Louis van Gaal sudah tak muda lagi, hampir seumuran dengan Presiden Prabowo, bahkan dirinya juga sempat mengumumkan pensiun dari profesi sebagai pelatih. Akan tetapi rumor tentang Louis van Gaal yang akan jadi pelatih baru Timnas Indonesia ditepis oleh jurnalis terpercaya asal Kompas, yaitu Firzi Idris, yang menyebut bahwa orang yang pertama menyebarkan rumor ini bahkan mengaku tak tahu apa-apa. Jadi bisa dibilang rumor tentang Louis van Gaal yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia masih sebatas rumor belaka. Karena menurut peraturan terbaru, pemilihan pelatih baru untuk Timnas Indonesia kali ini harus melalui rapat Exco. Maka dari itu, para fans menilai pelatih baru Timnas tak mesti dari Belanda lagi dan meminta PSSI jangan terburu-buru memilih pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Karena kali ini pemilihan pelatih harus benar-benar difikirkan dengan matang. Karena Erick Thohir sendiri menyampaikan bahwa pelatih baru akan membawa target besar, yaitu membawa ranking FIFA Indonesia tembus ke 100 dunia dan lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang. Maka dari itu, Erick Thohir beserta PSSI harus memikirkan dengan baik pemilihan pelatih baru. Jangan sampai salah mengambil keputusan lagi. Gimana menurut kalian teman-teman? Jika pemilihan pelatih dipilih oleh rakyat, siapa yang kalian inginkan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia selanjutnya? Komen di bawah ya.
Ya, di sisi lain, jika sampai November nanti PSSI masih belum menemukan pelatih baru untuk Timnas Indonesia, berarti harus ada pelatih sementara untuk Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Matchday bulan November nanti. Saat ini sepertinya sosok Jordi Cruyff akan menangani sementara Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan depan. Itu juga jika PSSI masih belum menemukan pelatih yang tepat sampai November nanti. Karena ajang FIFA Matchday ini sangat penting bagi peringkat ranking FIFA Indonesia, yang saat ini sudah disalip oleh Malaysia, dan bahkan fans Malaysia mulai jumawa dan menyindir Indonesia. Setelah berhasil unggul 5 peringkat dari Timnas Indonesia di ranking FIFA, Malaysia sendiri saat ini berhasil tembus ke peringkat 118, dan Indonesia berada di 122. Ya, penurunan ranking FIFA Indonesia ini dikarenakan Patrick Kluivert tak mampu memaksimalkan 2 laga FIFA Matchday bulan September kemarin dan juga 2 laga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu saat ini ranking Timnas Indonesia kembali turun cukup drastis. Jadi 2 laga FIFA Matchday bulan depan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia untuk setidaknya kembali mendekati ranking FIFA Malaysia. Karena kabarnya calon lawan Timnas Indonesia di bulan depan antara Thailand, Palestina, Yordania, dan juga Malaysia. Ya, secara kedalaman skuad harusnya Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan negara-negara tersebut. Akan tetapi kembali lagi tergantung siapa nanti pelatihnya, karena setelah melihat Timnas era Patrick Kluivert kemarin, sepertinya kita semua sepakat bahwa untuk bermain kompak dan meraih kemenangan itu semua tergantung taktik dari pelatih. Mengingat kita bisa melihat gaya permainan dari Patrick Kluivert jauh berbeda dengan gaya permainan Timnas di era Shin Tae-yong yang lebih pragmatis, tetapi mampu mencetak banyak gol dari open play. Jadi semoga saja kali ini federasi mendengarkan keluh kesah dari para supporter dan memutuskan hal-hal dengan baik dan lebih transparan kepada publik. Kabar selanjutnya, rapor pemain Timnas Indonesia kian membaik. Malam tadi Kapten Timnas Indonesia yaitu Jay Itzes kembali bermain sebagai starter pada laga lanjutan Serie A pekan ke-7 antara Lecce vs Sassuolo. Jay Itzes bermain full 90 menit dan kembali berhasil mencetak clean sheet. Pada laga tersebut tak ada gol yang tercipta, sehingga kedua tim hanya bermain imbang sampai akhir laga. Saat ini Jay Itzes dan Sassuolo berada di posisi 8 klasemen sementara, yang mana tentunya posisi ini cukup membuat Sassuolo aman dari zona degradasi. Pemain selanjutnya adalah Profesor Tom Hay, yang kemarin berhasil menunjukkan kelasnya. Pada laga antara Persib vs PSBS Biak kemarin, Tom Hay menjadi man of the match pada laga tersebut. Ya, mungkin ini pertama kalinya kita melihat Tom Hay bermain begitu agresif. Umpan-umpan yang diberikan Tom Hay pada laga tersebut juga sangat begitu akurat. Bahkan Tom Hay hampir saja mencetak gol perdananya. Akan tetapi sayang tendangan Tom masih mengenai mistar gawang. Pemain timnas selanjutnya yaitu Marcelino Ferdinand, yang malam tadi menjalankan debutnya bersama Trencin. Marcelino bermain selama 45 menit dan cukup bermain dengan baik selama pertandingan. Tentunya hal ini sangat bagus untuk Marcelino, agar dirinya terus berkembang dan mendapat tempat utama di klubnya maupun di timnas Indonesia lagi. Ya, itulah info-info yang bisa Mimin sampaikan hari ini, yang mana info-info tersebut sedang hangat dibicarakan hari ini. Semoga info barusan bermanfaat ya teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.